Iya, pemirsa, semua negara termasuk Indonesia berlomba untuk melakukan transisi energi meninggalkan energi fosil menuju energi baru terbarukan. Di Indonesia sendiri, jalan panjang transisi energi ini baru tahap awal karena ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang begitu besar. Bahkan pembangkit listrik milik PLN masih dinominasi dari batu bara. Pemerintah dan DPR sendiri telah sepakat untuk memasukkan RUU tentang energi baru dan energi terbarukan dalam program legislatif nasional di tahun ini. Kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI, Kementerian SDM menyampaikan telah membuat daftar inventarisasi masalah dalam RUU energi baru dan energi terbarukan. Dalam daftar inventarisasi tersebut terdiri dari 574 nomor dengan rincian 52 pasal diubah, 10 pasal tetap dan juga 11 pasal baru. Pokok-pokok dalam DIM RUU EBET terdiri dari 14 poin, diantaranya tentang transisi energi dan peta jalan, di mana pemerintah sendiri telah menyepakati peraturan transisi energi dan peta jalan, namun dengan penyesuaian urutan substansi yang dimulai dari target bauran energi yang mengacu pada kebijakan energi nasional, peta jalan dalam transisi energi baik dalam jangka menengah atau panjang, serta implementasi dari energi tersebut. Pemerintah juga menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir dan mengusulkan kewenangan majelis terkait dengan pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Poin berikutnya adalah soal perizinan berusaha. Pemerintah mengusulkan adanya perizinan energi baru dan energi terbarukan, termasuk nuklir yang berbasis resiko, sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha energi baru dan energi terbarukan. Harapannya bisa memberikan kepastian hukum, peningkatan investasi, peningkatan tingkat komponen dalam negeri, percepatan EBET, dan sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan EBET. Dengan disampaikannya daftar inventarisasi masalah RUU energi baru dan energi terbarukan ini diharapkan bisa menjadi dasar percepatan pembahasan di DPR. Karena transisi energi baru dan energi terbarukan menjadi komitmen pemerintah. Apalagi Indonesia juga mendapatkan komitmen pendanaan terkait hal ini di KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Dan kita simak ulasan selengkapnya berikut ini. Dalam event KTT G20 yang digelar di Bali beberapa waktu lalu, International Partners Group meluncurkan Just Energy Transition Partnership atau JETP. International Partner Groups merupakan kemitraan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, dan Norwegia. Kemitraan ini menyediakan dana awal 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 300 triliun rupiah untuk mendorong transisi energi di Indonesia. Uang tersebut akan disalurkan dalam bentuk investasi, hibah, dan pinjaman. Pemerintah Indonesia diminta memakainya untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara dengan energi terbarukan selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Melalui JETP ini Indonesia menyepakati komitmen dan target iklim baru. Di antaranya adalah emisi karbon dari sektor kelistrikan mencapai puncaknya pada 2030, membatasi emisi dari sektor listrik sebesar 290 juta ton setara CO2 pada 2030, net zero emission atau jumlah emisi yang dilepas lebih kecil dari emisi yang bisa diturunkan dari sektor listrik pada 2050, dan sebanyak 34% pembangkit listrik pada 2030 berasal dari energi terbarukan. Diharapkan Indonesia yang saat ini masih ketergantungan dengan energi fosil pelan-pelan mulai ditinggalkan dan beralih pada energi baru terbarukan. Ya, pemirsa, dalam forum KTT G20 di Bali kemarin, Indonesia bersama negara G20 menyepakati skema pendanaan transisi energi yang disebut sebagai Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau biasa disebut Just Energy Transition Partnership atau JETP. Target nilai investasinya sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 300 triliun rupiah. Melalui pendanaan tersebut disepakati rencana untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap. Proses ini diharapkan bisa berjalan transparan dan partisipatif agar tidak mencederai prinsip utama kerjasama yaitu berkeadilan. Skema pendanaan JETP ini terdiri atas 10 miliar dolar Amerika Serikat yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan juga hibah, serta 10 miliar dolar lainnya berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero yang terdiri dari Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
JITP akan dimanfaatkan tentunya untuk mendorong pensiun dini PLTU batubara di Indonesia, serta investasi di teknologi dan industri energi terbarukan. Sejumlah kalangan menilai agar pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti komitmen JITP dengan segera menyusun kebijakan yang menjamin proses transisi energi benar-benar berjalan dengan adil. Dan dalam KTT G20 kemarin, pemirsa, para Menteri Energi juga menyepakati Bali Compact yang merupakan hasil Energy Transition Ministerial Meeting di Bali. Bali Compact ini menjadi bagian penting dari percepatan transisi energi ke depan. Pada kesempatan tersebut, para anggota negara G20 menyepakati pentingnya pengembangan teknologi yang inovatif dan juga terjangkau untuk mendukung transisi energi, termasuk pentingnya kerjasama transfer pengetahuan dan juga inovasi teknologi. Para Menteri Energi anggota G20 juga sepakat meningkatkan investasi dan mendorong aliran dana kepada negara-negara berkembang untuk percepatan transisi energi serta pentingnya memperkuat kerjasama. Dan isu transisi energi ini mengemuka setelah perang antara Rusia dan Ukraina terus terjadi dan tidak ada atau mungkin belum ada tanda-tanda selesai. Karena dampak dari perang ini turut mengganggu rantai pasok energi global. Dan Indonesia tentunya sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam nyatanya juga ikut terdampak. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum sepenuhnya bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Dan untuk lebih jelasnya kita simak tayangan berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 3.686 gigawatt. Namun pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai 0,3%. Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia berasal dari energi surya, air atau hydro, bioenergi, angin, panas bumi, dan gelombang laut. Porsi terbanyak saat ini berasal dari energi surya yang potensinya mencapai 3.295 gigawatt. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan guna mencapai target nol emisi atau net zero emission pada 2060 mendatang. Ketergantungan terhadap energi fosil saat ini diharapkan ke depan pelan-pelan mulai dikurangi, dan perusahaan yang selama ini bergerak di sektor batubara pelan-pelan juga mulai melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi baru terbarukan yang melimpah di dunia. Namun dari besarnya potensi yang ada, tidak lebih dari 3% pemanfaatannya. Salah satu contohnya adalah energi panas bumi yang saat ini baru terpasang sekitar 9,5%, padahal potensinya mencapai 24 gigawatt. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor energi baru terbarukan di Indonesia sulit berkembang. Di antaranya adalah biaya dan investasi pengembangan yang masih dianggap belum kompetitif dibandingkan dengan energi fosil. Kemudian penelitian, pengembangan, dan penguasaan iptek di bidang energi terbarukan juga dapat kita bilang masih terbatas. Dan seperti yang telah dijelaskan di bagian awal tadi, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan telah masuk tahap harmonisasi dalam prolegnas DPR. RUU ini dianggap bisa memberikan solusi bagi pengembangan energi terbarukan karena menegaskan prioritas pemerintah untuk memenuhi target pencapaian energi terbarukan dalam bauran energi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh KEN, yaitu 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Dan hingga saat ini porsi bauran energi terbarukan baru mencapai 11,7% atau masih terdapat celah 11,3%. Jika hanya menjalankan skenario bisnis, capaian energi baru terbarukan pada 2025 diperkirakan akan stagnan pada kisaran 15 sampai 16%. Sementara potensinya masih sangat melimpah. Dan seperti yang sudah kita ulas tadi ya tentunya. Dan oleh karena itu perlu komitmen semua pihak untuk menjalankan transisi energi menuju energi baru terbarukan, di mana belakangan ini kita ketahui beberapa emiten sebut saja di pasar modal terutama di sektor batubara mulai beralih ke energi baru terbarukan. Di antaranya adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT TBS Energi Utama Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, kemudian Indika Energy, serta United Tractors. Dengan masuknya perusahaan atau emiten besar tersebut ke energi baru terbarukan, tentunya diharapkan bisa mempercepat proses transisi energi baru terbarukan di Indonesia. Dan kita harapkan memang jalan panjang dari transisi energi baru terbarukan di Indonesia
bisa terus dilakukan dan tantangan-tantangan yang ada bisa diatasi dengan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan dan tentunya masyarakat kita harapkan terus mendukung kebijakan energi nasional untuk kemudian bisa bertransisi ke energi yang lebih bersih melalui energi baru terbarukan. Dan pemirsa, informasi seputar Piala Dunia 2022 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.